Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mulai Gambar. Di video ini kita akan membahas perintah helix. Nanti kita akan bahas perintah ini mulai dari fungsi, cara mengaktifkan, cara menggunakan, dan opsi-opsi yang bisa kita pilih dari perintah ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, di video ini kita akan membahas perintah helix. Helix digunakan untuk membuat helix atau spiral. Nah, biasanya kita menggunakan perintah ini untuk kebutuhan membuat ulir. Oke. Nah, untuk mengaktifkan perintah helix ada 3 cara. Yang pertama dari menu bar. Di sini menu bar, klik saja draw. Nah, di sini ada perintah helix. Kita tinggal klik saja untuk mengaktifkannya. Perintah helix sudah aktif. Oke. Yang kedua, kita bisa dari ribbon panel. Di menu draw ini kita expand. Nah, di sini ada perintah helix. Kita tinggal klik saja untuk mengaktifkannya. Oke, perintah helix sudah aktif. Yang ketiga, kita bisa lewat command line. Kita tinggal ketik saja namanya helix, enter. Nah, perintah helix sudah aktif. Oke. Saya akan berikan contoh untuk penggunaannya, tetapi sebelum masuk ke situ, saya akan kenalkan beberapa istilah pada helix. Nah, di sini ada base radius. Base radius ini artinya kita diminta untuk menentukan nilai radius dasar atau base pada helix itu. Yang kedua, di sini ada top radius. Top radius itu artinya nilai radius atas helix atau ujung pada helix itu. Selanjutnya di sini ada height. Height ini adalah total ketinggian helix. Yang keempat, turns. Ini adalah jumlah putaran helix. Jadi jumlah pada helix itu berapa gitu. Nah, turn height ini tinggi satu putaran. Jadi tinggi satu putaran pada helix itu berapa. Nah, ini twice arah putaran helix. Ada 2 macam. Yang pertama cewek, yang kedua cewek. Yang cewek ini searah jarum jam. Yang cewek berlawanan arah jarum jam. Oke. Ini teman-teman harus ingat-ingat. Oke. Selanjutnya akan seperti ini. Ini turn height, tinggi satu putaran. Ini height, tinggi total pada helix itu. Ini cewek yang searah jarum jam. Arahnya searah jarum jam. Di sini cewek arahnya berlawanan dengan jarum jam, seperti itu. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk penggunaan helix. Pertama, kita aktifkan dulu perintah helix. Di menu draw, ini perintah helix. Kita klik saja. Nah, di sini perintah helix sudah aktif. Saya akan memberikan contoh. Untuk pertama ini secara default, artinya kita tidak menentukan ketinggian satu putaran atau total putaran pada helix, seperti itu. Nah, di sini untuk panduannya spesifikasi center point of base, artinya kita diminta untuk menentukan
titik center atau titik tengah pada helix itu di base. Nah, kita contohkan di sini. Oke. Selanjutnya di sini spesifikasi base radius, artinya kita diminta untuk menentukan nilai radius pada base ini. Oke, nanti untuk penggunaannya teman-teman bisa menggunakan cara radius atau diameter sesuai dengan kebutuhan saja. Oke, kita radiusnya 10, enter. Nah, selanjutnya di sini spesifikasi top radius, artinya kita diminta untuk menentukan nilai radius pada top atau ujung pada helix itu. Oke, kita samakan saja 10, enter. Nah, selanjutnya di sini spesifikasi helix height atau ketinggian. Ketinggiannya 40, enter. Nah, teman-teman bisa cek ini, kita cek di annotate. Oke. Nah, di sini dengan di sini ketinggiannya 40 sesuai dengan data yang kita input tadi. Ya, ini kita hapus saja. Oke. Kita kembalikan ke pandangan SW isometrik supaya lebih mudah. Nah, di sini sumbu Z tidak ke atas. Supaya sumbu Z-nya mengarah ke atas, kita klik ini aja. Oke. Nah, sumbu Z sudah ke atas. Oke. Kita akan memberikan contoh untuk penggunaan helix menggunakan opsi-opsi yang ada pada helix ini. Oke. Kita aktifkan perintah helix di sini, klik oke. Nah, untuk panduannya di sini sama, spesifikasi center point of base, artinya kita diminta untuk menentukan titik center pada helix ini. Di sini misalkan, oke. Kemudian base radiusnya misal 10, enter. Top radiusnya 10, enter. Oke. Kemudian kita akan memilih ini, mengaktifkan turn height. Kita klik saja. Turn height ini digunakan untuk menentukan ketinggian satu putaran itu, misalkan 5, enter. Oke. Nah, ini helix dengan ketinggian 5. Oke, misalkan kita aktifkan perintah turns. Nah, di sini turn ini jumlah putaran helix, jumlahnya 3 misalkan. Maka secara otomatis ketinggian helix ini 3 kali 5 berarti 15. Kita bisa cek. Oke. Di sini annotate. Nah, ketinggian helix ini berapa? 15. Karena tinggi satu putarannya 5, sedangkan ada 3 putaran, berarti 3 kali 5 15. Sesuai dengan data yang kita input. Seperti itu. Oke. Kita kembalikan lagi pandangannya ke SW isometrik. Oke. Nah, sama seperti yang lainnya, ini kita ke atasin dulu sumbu Z-nya. Kita klik ini. Oke. Sumbu Z sudah ke atas. Nah, saya akan memberikan contoh untuk penggunaan helix yang lainnya. Kita aktifkan perintah helix. Oke. Nah, di sini kita tentukan titik center pada
radius base-nya di sini. Oke, radiusnya 10. Enter. Yang atasnya 25. Oke. Nah, kita gunakan ini twice. Di sini ada cewek dan cewek. Oke, cewek ini digunakan untuk searah dengan jarum jam. Cewek ini untuk berlawanan arah dengan jarum jam. Oke, kita klik cewek. Nah, di sini helixnya searah dengan jarum jam. Arah dari putaran ini searah jarum jam. Oke, kita lihat helix dengan cewek. Di sini radiusnya 10. Enter. Top radiusnya 25. Enter. Nah, twice-nya kita pilih cewek. Nah, di sini perbedaannya. Cewek berlawanan arah dengan jarum jam. Arah putarannya ke kiri. Dan cewek ini searah dengan jarum jam. Arah putarannya ke kanan. Oke. Kita berikan contoh untuk penggunaan helix yang lainnya. Kita aktifkan perintah helix. Nah, di sini perintah helix sudah aktif. Oke. Kita tentukan titik center base-nya. Di sini misal nilai radiusnya 10. Enter. Top radiusnya 10 juga. Enter. Nah, perintah helix akan lurus arahnya ke atas atau enggak ke bawah. Oke. Walaupun kita nonaktifkan auto mode, ini tetap ke atas atau enggak ke bawah, tidak mengikuti arah kursor ini. Tetapi kalau misalkan kita aktifkan perintah axis endpoint, nah helix ini akan mengikuti arah kursor seperti itu. Ya. Nah, di sini misal. Oke, ini helix menggunakan metode axis endpoint. Oke, saya rasa untuk pembahasan helix cukup segitu. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti materi ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.